Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini di dalam perkumpulan yang agung, memperingatin kelahiran manusia yang agung, yang budi pekertinya yang agung, yang tutur katanya yang agung, yang akhlaknya agung, bahkan diagungkan oleh yang maha agung Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, yaitu kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya akan singkat perjalanan kita di malam hari ini, pertemuan kita di malam hari ini, karena guru kita sudah hadir bersama kita dan beliau memintakan kepada saya untuk terlebih dahulu memberikan dongeng ya. Dongeng, kalau mau dengar nasihat, tausiah, ceramah, ilmu agama, nanti kita dengarkan dari guru kita bersama yang berikan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah yang mengumpulkan kita di malam hari ini untuk memperingati hari kelahiran kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia wa kana ahsanuhu khalqan wa khalaqa, yang budi pekertinya secara jasadnya dan batinnya yang sangat indah dan dimuliakan oleh Allah. Kita di malam hari ini tiada lain perkumpulan kita bukan karena undangan dari KUU atau undangan dari DKM masjid atau undangan dari siapapun yang menyampaikan kabar bahwa di malam hari ini kita akan hadir atau diadakan acara memperingati Maulid Nabi. Bukan. Undangan yang jelas itu berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang mana beliau merasakan banyaknya di antara kita tidak mengenal beliau secara zahir dan batinnya beliau, atau banyaknya dari kita meninggalkan sunnah-sunnahnya, meninggalkan syariatnya, meninggalkan tutur katanya, meninggalkan akhlaknya, bahkan meninggalkan segala sesuatu dan berpaling dari hal yang mulia ke hal yang paling hina. Maksudnya apa Habib? Di zaman sekarang orang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tapi maaf, mereka duduk di dalam majelis tersebut, mereka ngobrol, mereka duduk di tempat tersebut, mereka tidur, mereka duduk di tempat tersebut, mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh penceramah atau dai. Kenapa begitu? Karena banyaknya orang tidak peduli dengan syariat Nabi Muhammad. Mereka yang duduk di tempat ini hadirin tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Mereka yang duduk di tempat ini tidak akan pernah sedikit pun akan mengurangi harta mereka. Mereka yang duduk di tempat ini tidak akan pernah tidak dibalas oleh Allah kecuali dengan kemuliaan yang lebih besar. Di antaranya majalasa gaumin, tidaklah satu kelompok duduk mereka menyebut nama Allah, mempelajarin kitab Allah dan mengingat Nabi Muhammad, kecuali mereka di tempat tersebut akan mendapatkan apa? Majalah agamin. Dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah mereka berdiri dari tempat tersebut kecuali mereka gumu maghfiratan lakum min rabbikum. Mereka duduk di tempat tersebut, duduk mendengarkan nasihat dari siapapun yang menyampaikan, berdiri dari tempat tersebut, kata Allah, berdirilah kalian dengan pengampunan dosa dariku. Alhamdulillah. Lalu tidak dikatakan oleh para ulama atau dikatakan oleh siapapun, tapi setiap mereka yang duduk di tempat ini tujuannya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tujuannya untuk memperkenalkan diri mereka kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah setiap mereka yang duduk di tempat ini akan menjadi asbab bahwa Nabi Muhammad SAW gembira dengan mereka dan mengenal mereka dan mengenal kedua orang tua mereka. Ada seorang ulama pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan kepada setiap orang-orang mereka duduk di satu perkumpulan,
mengadakan pembacaan rawi yang kita kenalkan saat ini atau membaca maulid, tiada lain tujuan mereka bangga, gembira, senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Man fariha bina farahna bih. Ini hanya perkataan ulama, bukan hadisnya Rasulullah. Seorang ulama mimpi ketemu Nabi Muhammad, bertanya sama Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang kegiatan kita di malam hari ini? Senang tidak dengan acara malam hari ini? Apa yang membuat senang? Karena kelahiran Nabi Muhammad atau karena kedatangan Habib Rifki Al-Idrus? Kedua-duanya. Mudah-mudahan Allah berikan kegembiraan buat kita di dunia dan di yaumul qiyamah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang ulama ini, orang yang gembira dengan hari kelahiranku, maka aku gembira dengannya. Hadirin, duduknya antum di tempat ini mendengarkan qasidah, mendengarkan pembacaan rawi untuk memuji Nabi Muhammad, seperti mana yang diriwayatkan Hubabah Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat yang lainnya. Radhiyallahu Aisyah, Hubabah Syarifah radhiyallahu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanashaduna syi'ra baina yaday nabiyina Muhammad wa huwa yatabassam. Nih, Hubabah Aisyah menceritakan apa yang terjadi di antara sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang saat itu mereka duduk bersama Nabi Muhammad, mereka membacakan syair kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad dengan pujian-pujian yang indah, yang sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad, yang sesuai dengan kehidupan Nabi Muhammad, baik itu secara fisik atau secara batinnya. Apa yang dihadapin oleh Nabi saat itu? Apakah Nabi melarang? Tidak, hadirin. Nabi tidak melarang mereka. Bahkan Nabi tersenyum sama mereka. Maulid ini, duduk di tempat ini, membacakan rawi, membacakan syair, memuji Nabi Muhammad. Apa balasan Nabi kepada kita? Nabi tersenyum dengan kita. Mudah-mudahan senyumnya ini yang kita cari sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bukan hanya perkara yang kecil yang ingin kita dapatkan, tapi perkara yang besar. Tidak hanya pengen pulang dari majelis ini, dapat ilmu, dapat faedah, tapi kita nggak bisa ngamalinnya. Kita pengen keluar dari majelis ini, bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Menambahkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau seandainya ada majelis, di situ dibicarakan nama orang yang tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, perkumpulan yang tidak diperdengarkan tentang akhlak Nabi Muhammad, maka perkumpulan tersebut akan menyebabkan orang terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Dan tidak ada perkumpulan yang lebih menggembirakan Nabi Muhammad dan menggembirakan Allah kalau di dalam majelis tersebut disebutkan akhlaknya Nabi Muhammad, disebutkan budi pekertinya Nabi Muhammad. Agar apa? Agar umat yang keluar dari majelis tersebut bertambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Keluar dari majelis tersebut makin rindu sama Nabi Muhammad. Keluar dari majelis tersebut makin cinta sama Nabi Muhammad. Keluar dari majelis tersebut makin ada sunnah dari sunnah Nabi Muhammad yang sudah hilang dalam rumah kita, ibu, abah, banyak hilang dalam rumah kita sunnah-sunnah. Saya mau bertanya, ini hari kita makan nggak? Baca basmalah, baca doa makan. Selepas makan baca doa nggak? Pas makan kita baca basmalah, tapi kalau selesai makan kita lupa baca doa makan. Tidur, baca doa nggak? Bangun tidur. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Pagi, sarapan pagi ya kan? Ngerokok nggak? Jangan khawatir, Habib juga ngerokok. Ngerokok nggak? Ngerokok. Ngerokoknya tangan? Ngopinya? Saya mau nanya, yang ngajarin minum tangan kiri itu siapa? Saya mau bertanya lagi, yang minum tangan kiri itu siapa? Siapa?
Berarti yang minum tangan kiri tadi siapa? Bukan saya yang bilang, ibu-ibu yang bilang. Lah emang bener. Ini orang bilang cinta sama Nabi. Wah, Habib saya cinta sama Nabi. Singkat waktu. Habib Rifki udah dapat. Nih kalau mendapatkan ilmu ibu, nih dari Habib Rifki. Kalau saya dongeng, pulang biar bisa jadi dongeng di depannya. Bukan nasihat, bukan ilmu atau tausiah. Zaman sekarang orang banyak ninggalin sunnah, Bu. Kalau ditanya bilang cinta, cinta. Berani ngeluarin duit doang. Berapa? Patungan 50.000, 100.000, 1 juta buat acara maulid. Tapi sunnah ditinggalin. Sayang. Ini bukti cinta kita cuman yang kecil, Bu. Duduknya kita di sini. Ini bukti cinta kita yang kecil kepada Nabi Muhammad. Tapi ada bukti-bukti yang sehari-hari di dalam rumah tangga kita kehilang. Enggak kita kerjakan, enggak kita buktikan kepada Nabi Muhammad. Apa? Sunnah-sunnah yang di dalam rumah tangga kita. Keluar rumah baca doa tidak? Hah? Hafal nggak doa keluar rumah? Baca nggak? Lu bohong hari ini Habib doain giginya bengkak. Baca doa keluar rumah nggak? Kita berapa orang yang insya Allah semuanya nih warga Lur Agung Tonggo, insya Allah semuanya hafal doa keluar rumah. Baca nggak doa keluar rumah? Jarang yang baca. Makan tangan, minumnya pakai tangan? Nggak mungkin. Kita makan pakai tangan tangan kanan kan kotor. Ada yang mau megang gelasnya itu yang ini gelas bersih. Siapa yang nyuci? Yang di rumah, ibu atau pembantu atau saudara. Tapi karena ini gelas bersih, kita minumnya pakai tangan kiri. Nih hilang sunnah di dalam rumah. Doa makan baca, doa selepas makan nggak baca. Doa tidur baca, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi. Hah? Lo nih pemuda jangan senyum-senyum baik. Dan dengerin, man ahya sunnati faqad ahab bani, wa man ahab bani kana ma'i fil jannah. Lo mau tinggal di surga apa neraka? Surga apa neraka? Nggak ada tempat di dalam surga kecuali mereka-mereka yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nggak ada. Nggak ada orang yang di dalam surga bilang, ya Rasulullah inni uhibbak, lakin sunnah yatrukuh. Nggak ada orang bilang cinta sama Nabi terus sunnahnya ditinggalin, nggak ada. Orang yang tinggal di dalam sunnah itu orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Doa makan hilang di dalam rumah tangga. Doa tidur hilang di dalam rumah tangga kita. Keluar masuk nggak pakai ngucapin salam. Padahal tidaklah sunnah dikabarkan kepada kita kecuali di dalam sunnah tersebut ada kebaikan untuk kita. Orang makan, minum aja, diriwayatkan minum. Minum dengan 3 kali tegukan. Ini sunnah Nabi. Dibaca bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bu, selama nih air di sini, selama air ini ada di dalam diri kita, maka air tersebut akan menjauhkan orang tersebut dari perbuatan maksiat. Dikerjain kagak? Amin baik. Kerjain. Ini perkara yang kecil. Masuk kamar mandi, kita nggak baca doa. Keluar kamar mandi, terlalu bilang cinta sama Nabi. Kalau orang cinta, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang bilang cinta itu dia pasti ngikutin kekasihnya, orang yang dicintain. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita bakal dapat. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita bakal ngikutin sunnahnya. Dan orang yang ngikutin sunnahnya itu bakal diberikan petunjuk oleh Allah. Wa in tuti'uhu fahtadu.
Wa in tuti'uhu tahtadu. Kata Allah, kalau engkau mengikuti Nabi Muhammad, engkau akan mendapatkan hidayah, engkau akan mendapatkan petunjuk, engkau akan mendapatkan kebaikan, engkau akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ini Maulid merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang kecil. Lalu yang besar, Habib, enggak usah yang besar-besar. Yang hilang di dalam rumah tangga kita. Hidupin. Anak kita makan tangan kanan, kasih tahu, baca basmalah makan. Makan permen tangan kiri. Nah, makan pakai tangan bagus dong, nak. Kan tangannya Nabi, ngajarin. Ajarin. Laki kita minum tangan kiri. Bang, semalam kata Habib Muhammad dongeng, kalau minum itu pakai tangan kanan, Bang. Tangan kiri itu setan minum. Berani nggak, Bu? Ya, mungkin cukup sekian. Waktu udah jam 10. Saya dikasih waktu cuma 25 menit. Ini pun kelamaan, biasanya 20 menit. Bu, Abah, buktiin cinta kita sama ngidupin sunnah Nabi. Ini bulan Maulid, bulan kesempatan kita untuk ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan kebaikan dan Allah berikan hidayah kepada kita untuk kita terus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.